Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnandia Yulia Izati dengan NPM 23051010103. Di sini saya akan menyampaikan tugas rekam ruang 5, salah satu kawasan tertua dan paling bersejarah di Surabaya, Pecinan Kembang Jepun. Kawasan ini sejak abad ke-19 menjadi pusat perdagangan orang Tionghoa dan menyimpan banyak rumah tinggal tradisional yang masih mempertahankan karakter arsitektur aslinya. Kembang Jepun mulai berkembang pesat pada masa kolonial, ketika perdagangan Tionghoa menetap di sepanjang Sungai Kalimas. Rumah-rumah di kawasan ini awalnya berfungsi sebagai rumah tinggal sekaligus toko atau gudang. Pola ruang memanjang ke belakang atau shop house tipologi menjadi ciri khasnya. Rumah pecinan di sini merekam akulturasi arsitektur, pengaruh Tiongkok, kolonial Belanda, dan adaptasi iklim tropis. Secara tektonika, fasad rumah pecinan Kembang Jepun umumnya tersusun dari 3 elemen utama, yaitu pintu kayu besar, jendela kisei, dan dinding bata merah berplester. Kusen-kusen pintu terbuat dari kayu jati tua, disusun dengan teknik sambungan tradisional tanpa paku pada beberapa bagian. Engsel dan palang pintu berukuran besar memberikan kesan kokoh dan menjadi aspek keamanan pada masa itu. Struktur dinding menggunakan bata merah lokal yang disusun rapat dengan spesi tipis. Ketebalannya membuat interior terasa lebih sejuk. Bukaan jendela menggunakan kisi-kisi kayu horizontal yang berfungsi sebagai ventilasi alami, sementara lubang angin di bagian atas fasad menggunakan bentuk bulat atau motif awan sebagai hiasan. Atap bangunan memakai bentuk pelana dengan genteng tanah liat. Setiap ornamen pada rumah pecinan memiliki makna simbolik. Warna merah pada pintu melambangkan keberuntungan dan perlindungan dari energi buruk. Motif awan atau bunga pada ventilasi kayu adalah simbol kelimpahan. Beberapa rumah memiliki rosan atau balkon kecil yang dulunya digunakan sebagai tempat mengawasi aktivitas jalan dan simbol status pemilik rumah. Jika terlihat altar kecil di ruang depan, elemen itu merupakan ruang penghormatan leluhur. Peletakan altar di bagian tengah ruang depan menunjukkan pentingnya hubungan spiritual dalam kehidupan rumah tangga Tionghoa. Denah rumah pecinan tradisional terbagi menjadi 3 zona memanjang. Zona depan berfungsi sebagai area publik dan toko. Zona tengah adalah ruang keluarga, sering diberi pencahayaan dari courtyard atau tianjing meskipun kini banyak yang tertutup. Zona belakang berfungsi sebagai dapur dan layanan. Pola memanjang ini menunjukkan efisiensi ruang di kawasan padat kota lama, sekaligus memisahkan fungsi publik dan domestik secara jelas. Sebagian rumah pecinan di Kembang Jepun mengalami perubahan signifikan akibat transformasi fungsi dan kebutuhan modern. Bukaan kayu banyak diganti aluminium, ventilasi ornamental ditutup, plafon kayu diganti gypsum, dan beberapa fasad ditutupi cat baru sehingga tekstur aslinya menghilang. Perubahan ini memperlihatkan pergeseran karakter asli. Namun, struktur dasar berupa dinding bata tebal dan denah memanjang masih dapat dikenali. Menurut saya, rumah pecinan di Kembang Jepun adalah karya arsitektur yang sangat penting. Ia bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga arsip budaya yang menunjukkan perjalanan hidup para perantau Tionghoa di Surabaya. Keaslian material dan detail tektonik memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana arsitektur merespon iklim dan budaya. Sayangnya, modernisasi yang kurang terarah berpotensi menghilangkan identitas visual kawasan ini. Upaya pelestarian seharusnya dilakukan lebih serius, terutama dalam menjaga fasad dan ornamen simbolik. Demikian rekam ruang saya tentang rumah pecinan Kembang Jepun Surabaya. Semoga dokumentasi ini membantu memahami bagaimana sejarah, ruang, dan arsitektur saling membentuk ruang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.